Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Wiratama. Saya adalah salah satu anggota peserta LACAR atau latihan dasar CPNS angkatan 94 dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan penugasan individu terkait dengan agenda 3, yaitu analisis isu pelayanan publik atau proses sistem kerja yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN dengan teknik ISG. Dan ruangan lingkup kerja saat ini, saya ditugaskan di instansi Fakultas Pertanian UNS, khususnya di program studi ilmu tanah. Dan saya mulai terhitung bekerja sejak Agustus 2024 lalu, atau kurang lebih ada 2 sampai 3 bulan bekerja. Dan sepanjang saya bekerja, dalam jangka waktu tersebut ada beberapa isu yang terkait dengan penugasan ketiga ini yang bisa saya angkat atau saya ulas. Yang isu yang saya temukan yang pertama adalah terkait dengan yang pertama tidak adanya sumber materi bahan ajar pokok yang saling terintegrasi sebagai acuan standar minimal pengajaran yang akan diberikan oleh dosen pada materi kuliah tertentu. Dan padahal kondisi yang diharapkan adalah adanya materi ajar yang bisa dijadikan standar acuan minimal oleh dosen untuk mengajar di perkuliahan, tujuannya agar lulusan mahasiswa memiliki standar kemampuan yang sama ketika lulus nanti. Dan untuk sumber isu pertama ini saya dapatkan dari hasil observasi dan pengamatan, dan juga bahkan dari pengamatan saya sebagai dosen baru ya, atau pengalaman yang saya rasakan sendiri. Kemudian kemudian isu teridentifikasi yang kedua adalah pendataan serta pelayanan pada laboratorium bioteknologi dan biologi tanah Fakultas Pertanian UNS itu masih menggunakan cara yang manual. Sedangkan kondisi yang diharapkan itu harusnya pendataan dan pelayanan sudah menggunakan atau sudah dikombinasikan dengan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi terkini, seperti pendaftaran melalui semacam website, internet, atau software, dan sebagainya. Seperti itu. Dan untuk isu yang kedua ini, saya dapatkan juga dari hasil observasi dan pengamatan secara langsung. Dan kebetulan ketika saya pertama kali bertugas di Prodi Ilmu Tanah, saya juga ditugaskan untuk membantu mengurusi di Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah Fakultas Pertanian UNS. Kemudian isu teridentifikasi yang ketiga yang saya analisis atau yang saya angkat adalah tidak adanya suatu pelaporan capaian pembelajaran di kelas setiap bulannya oleh masing-masing dosen. Dan untuk kondisi yang diharapkan seharusnya setiap bulan sekali ada semacam pelaporan terhadap proses belajar di kelas agar menjadi kontrol terkait proses belajar mengajar dan masukan bagi dosen lain apabila ada suatu kekurangan. Nah, ini juga untuk isu yang ketiga ini saya dapatkan dari hasil observasi dan pengamatan atau juga dari hasil pengamatan saya sendiri karena saya bertugas mulai mengajar pada Agustus dan dikatakan sebagai dosen yang masih sangat baru, tentunya ketika memberikan pembelajaran atau mengajar di kelas atau memimpin suatu perkuliahan itu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harusnya itu bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan cara pertemuan-pertemuan atau pelaporan dengan dosen-dosen lain. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah 3 isu teridentifikasi yang saya angkat atau saya ulas terkait dengan untuk penugasan dari agenda 3. Kemudian dari ketiga isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik USG. Sebelumnya, USG adalah suatu metode yang digunakan untuk menyusun tingkatan atau urutan prioritas isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, serta disertai dengan problem solving dalam suatu lingkungan yang diamati. Nah, kalau pada kasus saya berarti otomatis pada Fakultas Pertanian di Prodi Produksi Ilmu Tanah. Kemudian metode USG ini menguraikan atau menilai terlebih dahulu terkait dengan nilai risiko dan dampaknya menggunakan suatu sistem scoring atau skala ya. Kalau pada metode yang saya gunakan ini, saya gunakan skala scoring dari angka 1 sampai 5 terkait dengan tingkat nilai risiko dan dampaknya. Nah, jika dibagi lagi, teknik USG ini ada 3. Yang pertama ada urgensinya, yaitu seberapa mendasar dan penting isu itu harus dianalisis atau segera ditindaklanjuti ya. Kemudian terkait dengan seriusnya, yaitu seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga ada growth-nya yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Jadi 3 isu yang sebelumnya tadi, kemudian masing-masing akan dikupas atau diuraikan lagi menjadi 3 aspek urgensinya, seriusnya, dan growth-nya. Seperti itu. Kemudian berikut adalah tabel terkait dengan penguraian
masing-masing isu teridentifikasi. Yang pertama, untuk isu pertama terkait dengan urgensinya, itu adalah dengan adanya materi atau bahan ajar mata kuliah pokok yang terintegrasi antara oleh semua dosen, khususnya pada mata kuliah terkait, maka ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa akan lebih terarah. Selain itu, proses belajar akan menjadi lebih efisien karena materi bahan ajar itu disusun lebih dari satu dosen dengan berbagai keahlian atau dengan berbagai kualifikasi seperti itu. Kemudian lulusan mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut akan memiliki standar kemampuan yang sama atau seragam. Kemudian terkait dengan seriusnya, penyusunan materi atau bahan kuliah yang saling terintegrasi antar dosen dapat mengakibatkan ilmu yang akan diberikan kepada mahasiswa itu bisa mudah diterima dan berkesinambungan antara dosen lainnya atau bahkan dengan mata kuliah lainnya itu bisa saling berkesinambungan. Juga nantinya diharapkan setiap lulusan mahasiswa memiliki kemampuan standar lulusan yang seragam atau sama. Di sisi lain, jika materi atau bahan kuliah disusun bersama-sama oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan, materi kuliah akan lebih baik atau lebih sempurna ya, karena setiap dosen memiliki keahlian tersendiri atau ada bidang keahlian sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan aspek grupnya, jika tidak segera diperbaiki terkait dengan isu yang pertama ini, mahasiswa akan mengalami kesulitan dan kebingungan dalam menerima ilmu karena materi yang diberikan itu saling tumpang tindih atau tidak tersusun sistematis. Akibatnya, kompetensi lulusan kurang baik, serta ada perbedaan kemampuan lulusan mahasiswa karena pembekalan atau perkuliahan yang disampaikan di kelas itu yang diterima saat kuliah berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian jika dinilai dengan scoringnya, bisa kita lihat ya, untuk scoring pada bagian kanan atas, terkait dengan urgensinya saya nilai 4, kemudian seriusnya saya angka 5, dan untuk growth-nya saya nilai dengan angka 4. Kemudian jika total adalah jumlah skornya 13, dan kemudian jika diurutkan dengan 2 isu yang lainnya, itu di ranking pertama. Nah, itu nanti kita bahas nanti. Selanjutnya, untuk isu yang kedua adalah tidak adanya pelaporan capaian pembelajaran di kelas setiap bulannya oleh masing-masing dosen jika dijabarkan lagi atau dikupas dengan urgensinya yang pertama, itu tidak adanya pelaporan terkait capaian pembelajaran di kelas oleh setiap dosen dapat menyebabkan target pembelajaran tidak terpenuhi, baik dari segi materi yang seharusnya disampaikan dan waktu yang harusnya dipenuhi. Nah, ini itu adalah terkait dengan urgensinya. Kemudian terkait dengan seriusnya, pelaporan capaian pembelajaran di kelas akan dapat dijadikan sebagai kontrol menjaga kualitas dan mutu perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen dapat dalam setiap semesternya, sehingga target yang harus dicapai juga dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian terkait dengan growth-nya, jika tidak adanya suatu kontrol tertentu pada proses berjalannya perkuliahan di kelas, lama-kelamaan akan menyebabkan mutu pendidikan atau perkuliahan menurun, menyebabkan kualitas lulusan dalam menyerap ilmu-ilmu yang harusnya dikuasai itu tidak tercapai dan akan berdampak juga pada penilaian terhadap kampus atau prodi jika dibiarkan terus-menerus seperti itu. Dia juga diuraikan lagi terkait dengan scoring atau penilaian. Urgensinya saya nilai 4, kemudian seterusnya saya nilai 3, kemudian terkait dengan growth-nya saya nilai 4, dan jika total adalah poinnya adalah 11. Dan jika diurutkan untuk isu yang ini mendapat ranking kedua. Seperti itu. Kemudian isu yang ketiga, yaitu terkait dengan pendataan serta pelayanan pada laboratorium bioteknologi dan biologi tanah Fakultas Pertanian UNS, itu masih menggunakan cara yang manual dan belum menggunakan e-type terkini. Jika dikupas terkait dengan urgensinya, cara manual yang masih digunakan dalam melakukan pendataan dan pelayanan akan menyebabkan proses pelayanan laboratorium seiring dengan naiknya jumlah permintaan layanan. Kemudian selain itu pendataan yang dilakukan kurang efektif Eee, dan efisien. Jadi pendataan akan kurang efektif dan kurang efisien, dan dapat berpeluang terjadi kesalahan pendataan karena, jika dilakukan pendataan secara manual itu kan berdasarkan dengan ketelitian dari si, tenaga pendata itu ya, jadi belum menggunakan suatu sistem tertentu. Kemudian terkait dengan seriusnya, pelayanan dan pendataan pada laboratorium yang tidak efektif dan efisien akan menghambat kinerja layanan laboratorium itu sendiri. Selain itu, akan mempersulit pekerjaan oleh anggota laboratorium. Kemudian terkait dengan aspek grupnya, jika tidak diperbaiki terkait dengan isu ini, maka akan banyak keluhan dari pengguna laboratorium dan permintaan layanan. Hal ini akan semakin menurunkan mutu pelayanan bahkan ketidakpuasan dari pengguna laboratorium hingga penurunan akreditasi dari laboratorium itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian juga dinilai ya,
dengan skala tertentu. Untuk urgensinya pada isu ini itu bernilai 4, kemudian seterusnya saya nilai 3, dan untuk terkait dengan growth-nya saya nilai 3 juga. Kemudian untuk jumlah skornya adalah 10 dan dia mendapatkan ranking ketiga. Seperti itu. Kemudian dari ketiga isu ini, ketika sudah dinilai, isu utama atau isu yang dengan ranking tertinggi yang butuh menjadi urgensi penyelesaian adalah tidak adanya sumber materi atau bahan ajar pokok yang saling terintegrasi sebagai acuan standar minimal pengajaran yang akan diberikan oleh dosen pada mata kuliah tertentu. Nah, ini adalah salah satu isu atau satu isu yang saya akan gunakan sebagai eh, apa namanya, penugasan di kalian tiga, katanya yang dia harus utama butuh diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian jika dijabarkan terkait dengan analisis ini, itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama, tingkat kepentingannya. Media pembelajaran atau materi kuliah adalah salah satu unsur penting dalam menjalankan agenda perkuliahan. Karena media pembelajaran atau materi perkuliahan atau bahan perkuliahan itu adalah sebagai suatu media ya dalam mengantarkan ilmu dari dosen ke mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi semakin baik medianya, otomatis semakin baik juga ilmu yang diterima oleh mahasiswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, materi perkuliahan yang baik adalah yang sesuai dengan RPS, capaian pembelajaran lulusan, atau sesuai dengan rancangan pembelajaran semester, kemudian terstruktur sistematis, artinya aspek-aspek subbab di dalam materi perkuliahan itu sudah tersusun secara berurutan. Misalnya, jika mengajar pada suatu mata kuliah fisiologi mikrobia, nah itu tidak langsung melompat pada penjelasan reaksi-reaksi kimia, tetapi harus dijelaskan dahulu terkait dengan sejarah, pengertian, terkait dengan apa itu fisiologi mikrobia, kemudian terkait dengan bagian-bagian sel dan sebagainya, baru ke arah reaksi-reaksi kimia pada sistem fisiologi seperti itu. Kemudian berkesinambungan dengan mata kuliah lainnya, artinya materi ini itu dapat digunakan mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik. Jadi ketika di semester selanjutnya itu bisa langsung menerima mata kuliah lanjutannya. Jadi materi kuliah ini kurang lebih bisa mengantarkan mahasiswa itu untuk masuk ke materi, materi perkuliahan di semester selanjutnya. Seperti itu. Kemudian materi kuliah harus jalan dengan visi dan misi dari fakultas serta program studi. Nah, ini harus sesuai atau harus sesuai dengan atau sejalur ya. Jadi harapan lulusannya itu tidak melenceng dari harapan visi dan misi fakultas serta program studi. Kemudian materi kuliah harus bisa menjadi ukuran standar capaian lulusan mahasiswa. Jadi menjadi tolak ukur ya. Apa saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu sudah tercantum atau sudah tergariskan pada materi kuliah standar tadi. Kemudian penyebab isu tersebut muncul, biasanya itu ada, yang pertama adalah eh, masing-masing dosen memiliki bahan ajar mata kuliah sendiri-sendiri. Nah, ini biasanya isu tersebut muncul, sehingga tidak ada mata kuliah yang pokok atau yang bisa digunakan bersama. Kemudian isu yang kedua adalah kesibukan pengampu mata kuliah atau kesibukan dosen pengampu mata kuliah terkait itu berbeda-beda. Sehingga dosen-dosen tersebut itu tidak bisa bertemu untuk membuat suatu materi perkuliahan, dan biasanya yang saya temui itu biasanya dosen-dosen yang seperti itu biasanya dalam mengambil materi perkuliahan itu hanya tinggal mengambil materi yang sudah disediakan di internet, jadi tinggal download. Nah, kalau materi ini digunakan itu kan biasanya tidak sesuai dengan RPS atau CPL atau bahkan tidak sesuai dengan visi dan misi program studi. Nah, ini akan rancu nantinya. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah belum sejalannya bahan kuliah dengan RPS, CPL, atau visi dan misi fakultas serta program studi. Nah, ini katanya dengan poin kedua tadi ya. Nah, jadi jika tidak sesuai, maka ya otomatis materi perkuliahan akan rancu. Jadi tidak terarah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah beban mengajar dosen terlalu banyak sehingga akan kehabisan waktu. Dan ketika dosen itu kehabisan waktu, mereka tidak bisa fokus untuk mengembangkan materi atau kurikulum yang sesuai dengan yang harusnya diterima oleh mahasiswa. Jadi materinya itu ya seadanya, bahkan mungkin materi perkuliahan A itu disampaikan di materi perkuliahan B atau di perkuliahan B seperti itu. Jadi terjadi tumpang tindih seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan rekomendasi penyelesaian isu, yang pertama bisa melakukan rekonsiliasi atau pembuatan bahan kuliah standar. Ini dengan cara bertemu terkait dengan dosen-dosen pengampu terkait, mata kuliah terkait ya, bisa bertemu kemudian sepakat untuk membuat eh, runtutan dari materi yang digunakan. Kemudian pengumpulan berbagai macam bahan ajar dari para dosen terkait. Nah, ini, jadi mungkin para dosen yang sudah memiliki bahan ajar
sendiri-sendiri tadi itu tidak cuma tidak dipakai seperti itu, tapi bisa dikumpulkan, dikombinasikan ya, agar nantinya bisa membentuk suatu materi atau bahan perkuliahan yang lebih sempurna lagi. Jadi bisa dimodifikasi, ditambahkan, atau dikomunikasikan seperti itu. Kemudian bahan ajar standar akan diuji dengan cara dikaji ulang oleh dosen pengampu terakhir. Jadi ketika sudah terbentuk materi bahan ajar standar tadi, kemudian akan dikaji ulang lagi. Apakah memang sudah sesuai, apakah sudah sistematis, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi dari program studi atau fakultas. Seperti itu. Kemudian penyesuaian dengan visi, misi, dan program studi. Nah, ini yang poin kedua tadi ya. Jadi dikaji ulang juga terkait dengan ilmu terkini, kemudian juga dikaji lagi juga terkait dengan apakah sudah sesuai dengan visi dan misi dari program studi. Kemudian dikonsultasikan juga bahan ajar tersebut dengan pimpinan terkait. Nah, dalam hal ini berarti mungkin dikonsultasikan dengan ketua program studi ya, karena mungkin biar menjadi revisi atau ada masukan tertentu agar nantinya misalkan ada masukan dari ketua program studi, apakah memang dari materi tadi sudah sesuai dengan visi dan misi atau belum, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk rekomendasi selanjutnya adalah untuk bisa menyimpan bahan kuliah standar tersebut yang sudah dibentuk tadi itu pada suatu sistem website atau internet agar tidak mudah hilang dan mudah diakses oleh para dosen. Nah, ini khususnya ketika mungkin ada dosen baru ya, yang baru datang atau baru bergabung di suatu program studi, nah itu ketika mereka ditugaskan untuk mengajar, itu tidak kebingungan dalam mencari materi. Nah, dalam hal ini bukan berarti dosen tersebut tidak diperbolehkan untuk membuat materi lagi, tetapi dosen tersebut harus menggunakan bahan standar tersebut sebagai acuan minimalnya atau standar. Nah, boleh dimodifikasi dengan cara ditambahkan, tetapi tidak boleh untuk dikurangi. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah rutin melakukan kajian ulang berkelanjutan terhadap bahan ajar standar perkuliahan tadi. Nah, ini bisa dilakukan setiap semesternya atau di awal semester ketika mungkin liburan semester. Jadi peralihan atau semester ganjil ke genap atau genap ke ganjil. Nah, itu bisa. Jadi untuk melakukan suatu persiapan ya, melakukan suatu persiapan atau kajian ulang, apakah memang materi kuliah tersebut masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi terkini. Kemudian barangkali ada dosen-dosen terkait yang sudah melakukan penelitian yang mungkin berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Nah, literasinya itu bisa dimasukkan atau mungkin ada dosen yang memiliki luaran tulisan ilmiah atau buku dan sebagainya terkini, ya itu bisa dimasukkan ke dalam bahan ajar tadi. Nah, seperti itu. Kemudian apakah ada ilmu-ilmu terbaru yang dihasilkan atau ditemukan, nah itu bisa direvisi. Jadi mudah di-track seperti itu. Nah, itu kalau bisa disimpan dari suatu website atau internet, nah itu akan mudah untuk diakses dan selalu dilakukan pengembangan atau evaluasi seperti itu. Nah, mungkin demikian terkait dengan penjelasan sekilas terkait dengan penugasan agenda 3 saya. Kurang lebihnya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.